Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rahel Angelina Sinaga dari kelas 10 TKJ 1. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi lagu pujian yang berjudul Ku Masuk Ruang Maha Kudus. 1, 2, 3, ya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, berilah kami hikmat dalam membaca nas ini. Tuhan, berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada, berikanlah mereka rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa yang kami perbuat. Tuhan, berkati juga guru-guru yang ada di sekolah, guru agama, Bapa, hanya ini doa anakmu. Haleluya, amin. Baik, mari kita bersama-sama membaca nas Alkitab yang terdapat di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di kehendakmu, jangan menyebut bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu dan Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Tuhanmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kehadiranmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, ataupun hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembu atau keledainya, atau apapun yang diempunyai sesamamu. Kemudian kita buka dalam Yakobus 2 ayat 10. Ayat 10,
Demikian firman Tuhan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kemudian kita buka Galatia 3 ayat 11. Galatia 3 ayat 11. Galatia Galatia 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dan Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kemudian kita buka Galatia 3 ayat 11 sampai 31. Demikian firman Tuhan, Galatia 3 ayat 11 sampai 31, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, dan jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukan akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman itu menerima roh yang telah dijanjikan itu, hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baik kupergunakan suatu contoh dari kehidupan sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjinya Allah telah menganugerahkan kasih karunia kepada Abraham. Kalau demikian, apa maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggar sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantar. Seseorang pengantar bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangan hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurungkan segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntut bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Karena iman telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntutan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua yang dibaptis dan Kristus telah mengenalkan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kemudian kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kemudian kita membuka Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kemudian kita baca Ulangan Ulangan 28 ayat 45. Ayat 45. Demikian firman Tuhan, segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Kemudian kita buka Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kemudian kita buka Matius 12. Matius 12 ayat 28 sampai 31. Demikian firman Tuhan, tetapi jikalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikat dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersamaku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujatan manusia akan diampuni, tetapi hujatan terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Demikian firman Tuhan yang saya baca. Mari kita berdoa. Baik, mari kita bernyanyi satu lagu pujian yang berjudul Ku Hadapi Kehidupan Ini. Mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan
tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintaku memuaskanmu. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan tidak pernah. Hanya sekian dari saya. Ayo kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami telah selesai membaca firman-Mu dan melakukan ibadah singkat. Tuhan, berkatilah aku, berkatilah keluargaku, berkatilah guru yang ada di sekolah, Bapa dan teman-temanku. Tuhan, semoga nas Alkitab yang saya baca ini dapat menumbuhkan rasa untuk tidak melanggar perintah-perintah yang diberikan Tuhan. Hanya ini doa anak-Mu Bapa. Haleluya, amin. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf.